Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab. Taib. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu munada pada hukum bacaan munada. Yang mana sebelumnya telah kita bahas, munada adalah isim nasab atau isim yang terletak setelah alat panggilan. Yang kedua, alat-alat panggilan yang bisa digunakan adalah ya, yang berfungsi untuk semua jenis panggilan. Yang kedua, a, untuk memanggil yang dekat saja. Yang ketiga, ayya, hayya. Yang kelima adalah ai. Itu adalah jenis huruf panggilan yang mana digunakan khusus untuk yang jauh. Kemudian yang ketiga juga kita telah membicarakan tentang hukum bacaan isim yang terletak setelah alat panggilan. Hukum bacaan isim yang terletak setelah alat panggilan itu ada dua. Yang pertama dibaca nasab. Yang kedua dibaca mabni. Nah, dibaca nasab ini sudah kita pelajari. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah idza kana mudhafan, apabila isimnya itu bentuknya mudhaf yang dipanggil. Yang kedua, apabila isim tersebut adalah sababil mudhaf, dan yang ketiga adalah apabila dia nakirah ghairu maqsudah. Sekarang kita akan lanjutkan pada poin yang B. Bacaan yang kedua adalah mabni. Mabni. Ba, Muslim mengatakan yubnal munada ala raf'i idza kana alaman aw nakiratan maksudatan. Munada, yubnal munada. Munada ini dimabnikan. Isim yang terletak setelah alat panggilan, bacaan yang kedua adalah mabni, dimabnikan, yubna, dimabnikan. Kenapa? Kenapa kok yubnal munada? Kenapa kok dimabnikan? Karena pada asalnya munada isim ini, jenis ini asalnya adalah isim yang mu'rab. Dia mabni karena sebab. Apa sebabnya? Karena menjadi munada. Jadi itu. Makanya di situ yubna ala raf'i, dimabnikan di atas tanda rafa'nya. Dimabnikan di atas tanda rafa'nya dia. Taib. Kita kembali kepada pembahasan tanda-tanda rafa'nya isim. Tanda rafa'nya isim mufrad itu dengan dhammah. Maka dhammah dijadikan tanda mabni untuk isim ketika dia menjadi munada. Baik. Yang kedua, tanda rafa isim itu dengan alif. Maka alif silakan dijadikan untuk tanda mabninya isim mutsanna ketika menjadi munada. Taib, jamak mudzakkar salim. Ketika rofa, tandanya dengan wawu. Maka wawu silakan untuk dijadikan tanda mabninya jamak mudzakkar salim ketika menjadi munada jenis ini. Maka contoh Muhammadun. Muhammadun ini isim yang mu'rab. Tapi ketika Muhammadun ini menjadi munada, maka Muhammadun menjadi mabni. Dengan apa tandanya? Dengan dhammah. Loh kenapa? Karena Muhammad isim mufrad. Isim mufrad ketika rafa tandanya dengan dhammah. Maka rafa dijadikan tanda mabni, dhammah ketika dhammah dijadikan tanda mabni apabila menjadi munada. Makanya Muhammadun ketika dipanggil ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Maka
Asalnya Muhammadun ditanwin, ketika dipanggil ya Muhammadu, jadinya tidak ditanwin. Loh kenapa? Karena sekarang Muhammadu menjadi munada yang mabni. Menjadi mabni. Tayyib, contoh misalnya rajulun. Rajulun ketika rofa tandanya dengan dhammah. Maka kata rajulun ketika dia menjadi munada yang jenis ini, maka dia menjadi mabni di atas dhammah tanda rafa'nya. Maka rajulun tanwin. Ketika dipanggil ya rajulu, menjadi tidak ditanwin karena mabni sekarang menjadi isim yang mabni. Taib dan seterusnya. Nah, sekarang kapan munada ini dimabnikan di atas tanda rafa'nya? Yang pertama adalah idza kana alaman. Yang pertama idza kana alaman, apabila munada yang dipanggil ini adalah jenis alam. Apa itu alam? Alam itu biasanya nama orang. Alam itu adalah syai'un bidzatihi. Madal ala syai'in bidzatihi. Alam itu adalah isim marifat yang menunjukkan atas bendanya, zatnya. Contoh salah satu di antara alam adalah nama orang yang terdiri dari satu kata. Nama orang. Nama orang yang terdiri dari nama orang itu adalah alam namanya. Nah, kalau terdiri dari satu kata dan dia menjadi munada, maka disebut dengan munada alam. Dan dibaca mabni di atas tanda rafa'nya. Kayak contoh tadi, Muhammadun, ini nama orang, berarti alam. Nah, Muhammadun, nama orang terdiri dari satu kata. Ketika dipanggil, ya Muhammadu, jadinya munada alam. Taib. Begitu juga misalnya Zaidun, nama orang. Ketika dipanggil ya Zaidu, maka Zaidu disebut dengan munada alam. Maka ya Zaidu, Zaidu munada mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Itu i'rabnya. Ya Muhammadu, Muhammadu, ya Muhammadu ismun mabniyun ala dhammi, munada mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin, mabniyun ala ma rufi alaihi, yani ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Aisyatu, ya Hindu, ya Ahmadu, itu semuanya adalah munada alam. Baik. Au nakiratan maksudatan, atau nakirah maksudah. Munada dibaca mabni apabila bentuknya adalah munada nakirah maksudah. Nakirah berarti bersifat umum. Maksudah sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Makanya dia munada nakirah. Nakirah siapa saja yang bisa mendengar panggilan itu dia merasa terpanggil. Maksudahnya adalah dia sudah ditentukan jumlahnya. Makanya munada nakirah maksudah itu bisa bentuk mufrad, bisa bentuk jamak, bisa bentuk mutsanna. Itu munada nakirah maksudah. Berbeda dengan munada nakirah ghairu maksudah. Kalau munada nakirah ghairu maksudah tidak ada bentuk mutsanna, tidak ada bentuk jamak. Cuma satu lafadz ya rajulan, ya waladan, ya ustadan. Nah, itu munada nakirah ghairu maksudah. Adapun kalau munada nakirah maksudah adalah dari isim yang nakirah dan bisa ditentukan. Ditentukan adalah jumlahnya tergantung dari bentuknya dia mufrad, mutsanna atau jamak. Contoh, waladun, mufrad, berarti ya waladu. Munada nakirah maksudah. Berarti siapa yang merasa dirinya seorang anak merasa terpanggil. Itu umumnya. Tapi waladu itu mufrad. Berarti yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah satu. Ya waladu.
Kalau diinginkan dua berarti dimusanakan. Ya waladani. Kalau banyak tinggal dijamakkan. Ya auladu. Maka ya rajul ya waladu munada nakirah maksudah fi mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Itu i'rabnya. Begitu juga pada ya waladani. Ya waladani munada nakirah maksudah mabniyun alal alifi fi mahalli nasbin. Mabniyun ala ma rufi'a alaihi. Kadzalika ya auladu. Dan seterusnya. Itu munada nakirah ghairu nakirah maksudah. Baik. Amsalu dzalika. Contohnya di situ adalah ya aliyu. Aliyu alamun munada mabniun ala dhammi. Contoh tadi. Yang kedua adalah ya bai'u. Bai'u adalah nakiratun maksudatun mabniun ala dhammi. Tsumma ya syurti ya bai'u. Wahai pembeli. Ya syurtiyani, wahai dua orang polisi. Syurtiyani nakiratun maksudatun mabniyun alal alif li'annahu muthanna fi mahalli nasbin. Maka syurtiyani munada nakirah maksudah mabniyun alal alifi fi mahalli nasbin. Wa hadha i'rabuha. Baik. Contoh berikutnya di situ adalah ya qadiruna. Ya qadiruna, wahai orang-orang yang mampu. Maka qadiruna nakiratun maksudatun mabniyun alal wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Dan seterusnya. Itulah munada yang kedua dibaca mabni di atas tanda rofa'nya. Maksud mabni di atas tanda rofa'nya adalah kembali kepada bentuk rofa'nya isim-isim tersebut. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, ketika rofa tandanya dengan dhammah. Berarti isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannas salim, kalau ingin menjadi munada nakirah maksudah, maka tanda mabninya dengan dhammah. Taib, isim mutsanna ketika rofa, tanda rofanya dengan alif. Maka isim mutsanna ketika menjadi nakirah maksudah, maka mabni tandanya dengan alif. Jamak mudzakkar salim ketika rofa tandanya dengan wawu, maka jamak mudzakkar salim ketika menjadi munada nakirah maksudah, mabni tandanya dengan wawu. Itu yang dimaksud dengan mabniun ala ma rufi'a alaihi. Maka i'rabnya adalah fi mahalli nasbin. Dengan i'rab fi mahalli nasbin. Jadi mabniun ala ma rufi'a alaihi. Mabniun alal wawi, mabniun alal alif, mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin munada nakirah maksudah. Taib. Jadi itu adalah i'rabnya. Taib. Malhudatun. Catatan. Yang pertama. Yumkinuka an nudarika al-farqa baina nakiratil maksudati wa nakira ghairu maksudah. Memungkinkan bagi kita untuk membedakan antara nakira maksudah dan nakira ghairu maksudah. Nah, ini perbedaan sekarang. Perbedaan antara munada nakira maksudah dan munada nakira ghairu maksudah. Idza tasawwarna syakhsan yastaghithu. Apabila kita menggambarkan seseorang yang ingin minta tolong. Fa in kana amamahu rajulun, apabila di hadapan kita apabila di hadapannya ada seorang laki-laki. Wa huwa yaqsuduhu bin nida, dan dia yang dimaksud yang dipanggil, fa innahu yaqulu ya rajulu, maka menggunakan munada nakira maksudah ya rajulu, wahai rajulu angkidni, tolonglah saya. Wa hadhihi hiyan nakiratul maksudatu. Fa illam yakun amamahu ahadun, apabila di hadapan kita tidak ada satu orang pun, minar rijali, dari laki-laki yang bisa dimintai tolong, fa innahu yastaghitsu, maka dia ingin diminta tolong bi ayyi rajulin, dengan siapapun.
qad yasma'u nida'ahu, yang memungkinkan bisa mendengar panggilan tersebut. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ya rajulan, wahai seorang laki-laki, angkidni, wa hadhihi an-nakiratu ghairul maksudah, maka ini yang dimaksud dengan nakirah ghairu maksudah. Jadi semacam itu perbedaannya, dan sama yang tadi kita gambarkan pada pembahasan sebelumnya. Taib. Yang kedua, catatan yang kedua, yulahadu annahu idza kana al-alamu awin nakiratul maksudatu isman mufradan fa innahu yubna 'ala dhammi wa la yunawwanu li'annal ismal mabniya la yunawwanu. Fanaqulu ya Aliyu wa ya Muhammadu wa laisa ya Aliyun wa ya Muhammadu. Baik. Yang kedua, catatan yang kedua perlu diperhatikan, annahu, bahwasannya, idza kana al-alamu, apabila alam, nama orang, ingin dipanggil, au nakiratul maksudatu, atau nakirah maksudah, isman mufradan, isim mufrad, fa innahu, maka dia mabni, yubna ala dhammi, maka dimabnikan di atas dhamma. Muhammadun mufrad, rajulun mufrad, Muhammadun ala mufrad, kemudian rajulun nakirah. Ketika mereka berdua menjadi munada, maka la yunawwanu, di dhamma tapi tidak ditanwin. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Hindu, ya Zainabu, ya Aisyatu. La yunawwan, tidak ditanwin. Begitu juga waladun, ketika menjadi munada nakirah maksudah, ya waladu, la tunawwan, tidak ditanwin. Ya rajulun, ketika jadi munada nakirah maksudah, ya rajulu, la tunawwan, tidak ditanwin. Kemudian ya ustadun, ketika menjadi nakirah maksudah, maka ya ustadu, tidak ditanwin. Kenapa? Li'annal ismal mabniya la yunawwanu. Karena sekarang dia menjadi isim yang mabni, dan isim mabni tidak ditanwin. Wahadil qaidah al-mabniyatu la tunawwanu. Isim yang mabni itu tidak boleh ditanwin atau tidak ditanwin. Coba sih kalau kita perhatikan, semua isim-isim yang mabni tidak ada yang ditanwin. Hatta Muhammadun yang asalnya ditanwin, tapi sekarang menjadi isim yang mabni, maka tidak ditanwin. Ya Muhammadu, tidak ditanwin karena sekarang dia menjadi isim yang mabni. Waladun asalnya tanwin, tapi ketika menjadi munada nakirah maksudah menjadi mabni, maka tidak ditanwin. Ya rajulu, ya waladu, ya ustadu, ya bintu, ya akhu, ya abu, ya ummu, dan seterusnya. Fanaqulu ya Aliyu wa ya Muhammadu, walaisa ya Aliyun wa ya Muhammadun. Bukan ya Aliyun ditanwin maka salah, wa ya Muhammadun ditanwin maka itu juga salah. Baik, jadi itu adalah untuk pembahasan yang bahwa munada, alasan kenapa kok tidak ditanwin karena menjadi isim yang mabni. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Kita tutup sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.